Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Aptika Bagas, ingin menjelaskan tentang jawaban saya di nomor 1 dan 2. Untuk soalnya di nomor 1 adalah setelah membaca dengan tartil, mari mengidentifikasi tajwid dalam Quran Surat Yunus surat 10 ayat 40-41. Identifikasi tajwid ini merupakan penerapan materi tajwid yang pernah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Perhatikan petunjuk mengerjakan yang ada kotak di bawah. Untuk isi dari surat Yunus surat ke-10 ayat 40-41, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Pada potongan ayat di wa minhum may mayu itu ada idgham biguna. Terus di wa minhum ada idgham mim karena mim mati ketemu mim bertasjid. Malah idgham bila guna karena nun mati bertemu lam bertasjid. Dan di ayat 40 ini ada 4 tajwid. Terdapat 4 tajwid. Dan di akhir ini ada di kelip akhir itu musidin, itu mat arid li sukun. Sedangkan di ayat 41 yang berbunyi wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Di di potongan pertama wa ing itu terdapat ikhfa hakiki karena nun matik bertemu ka. Terus amali itu matobiih karena ada ya mati, ya sukun. Dan walakum itu ada izhar karena mim mati. Terus antum itu ikhfa safawi. Nah, itu untuk jawaban nomor 1 dari saya. Untuk soal nomor 2 itu soalnya ada penjelasan isi Quran surat Yunus ayat 40-41 serta hadis terkait tentang toleransi. 1. Penjelasan tafsir menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Syuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalin bahwa Quran Surat Yunus ayat 40 menjelaskan ... Untuk jawabannya itu surat Yunus ayat 40-41 berisi tentang toleransi dan keragaman umat manusia. Ayat ini juga menjelaskan kita bahwa Allah Maha mengetahui siapa saja yang berbuat kerusakan. Hadis yang terkait tentang toleransi ialah ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memiliki arti barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya. Tafsir menurut Jalaluddin Al-Mahali dan Jalasi Asy-Syuki adalah tafsir yang menggunakan metode tahlil atau analisis. Dan corak tafsir Bilrai, tafsir ini ditulis dengan menjelaskan kata-kata Al-Quran dari segi syaraf, struktur kalimat, dan makna kata. Nama saya Firdan Faza Kamil. Saya akan membacakan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, Al-Maidah ayat 32 menegaskan bahwa oleh karena kejahatan yang terjadi dan nampak-nampaknya yang sangat buruk dari perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan kepada Bani Israel. Hadis yang berhubungan dengan menjaga kehidupan manusia adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr.
bahwa Rasul melarang membunuh mu'ahad, seperti diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih juz 4. Nomor 4 menjelaskan sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh orang beriman, seperti ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan menjaga kehormatan, dan juga selalu mengingat Allah. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa menjaga kehormatan berarti menjauhkan diri dari segala hal yang mendekati zina. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya rasa malu sebagai benteng kehormatan. Saya Raisa Laura Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, 6, dan 15. Pertanyaan nomor 5 itu pengertian muru'ah dan contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muru'ah itu adalah menjaga kehormatan dan akhlak mulia. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik. Dan yang terakhir itu tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Selanjutnya ke nomor 6. Menurut Ali Abdul Halim pada tahun 2010 mengatakan bahwa ikhlas itu dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat saja, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, orang hawazul hawas atau ekson. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho Allah. Saya Muhtari Segani Zain akan menjelaskan nomor 7 dan 8. Nomor 7 itu ada menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Al-Fath Al-Bari, malu dibagi menjadi 2, yaitu malu yang bersifat tabiat atau fitrah, yaitu malu yang memang merupakan bawaan sejak lahir, bagian dari karakter dan sifat yang dialami oleh seseorang. Yang kedua itu adalah malu yang muncul karena kesadaran terhadap keanggunan Allah, yaitu malu yang lahir karena pengetahuan seseorang terhadap kebesaran Allah SWT, sehingga ia merasa malu untuk melakukan perbuatan maksiat ataupun hal-hal yang tidak pantas ataupun hal-hal yang terkeji lainnya. Dan nomor 8, menurut Abdul Sulaiman Ad-Daraini, zuhud adalah, sedangkan menurut Al-Raqib Al-Israfahani menjelaskan bahwa zuhud adalah, menurut Abdul Sulaiman Ad-Daraini, zuhud adalah meninggalkan kesenangan duniawi karena mengharapkan balasan yang lebih baik di akhirat. Menurut Raqib Al-Isfani, zuhud berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama meskipun dunia berada di tangan. Artinya seseorang tetap boleh memiliki harta namun tidak terpatut kepadanya. Saya Redan Jaya akan menjelaskan jawaban untuk pertanyaan nomor 9 dan nomor 10. Untuk pertanyaan nomor 9, jelaskan pengertian adab menggunakan media sosial dan sebutkan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan sehat. Untuk jawabannya, adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika kita berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Cara menggunakan media sosial dengan sehat meliputi berpikir sebelum mengunggah sesuatu, menghargai privasi orang lain, menghindari ujaran kebencian, dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Untuk pertanyaan nomor 10, sebutkan adab menggunakan media sosial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang pertama, kita memiliki niat yang baik sebelum menggunakan media sosial. Lalu yang kedua, kita dapat memilih teman yang baik. Ketiga, kita dapat meneliti fakta atau kebenaran dari suatu informasi yang kita terima. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Yang kelima, mengajak pada kebaikan. Yang keenam, memberikan komentar atau menyampaikan informasi dengan cara yang baik. Yang ketujuh, kita harus menghindari bahasa yang mungkin dapat menyakiti, menyinggung, ataupun menghina orang lain. Yang kedelapan, kita harus bersikap bijak ketika kita menggunakan media sosial. Dan yang kesembilan, kita harus dapat mengambil hikmah dari media sosial. Untuk contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kita dapat membantu tetangga yang sedang kesulitan, lalu bergaul dengan orang-orang yang aktif di kegiatan positif warga, mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya di grup RT, menyampaikan laporan kejadian sesuai fakta kepada ketua RT, mengajak warga ikut kerja bakti, menyampaikan saran di rapat warga dengan bahasa yang sopan, tidak menyindir atau menjelekkan warga lain di media sosial,
menyelesaikan masalah antar warga dengan musyawarah, dan kita dapat mengambil pelajaran dari kejadian di lingkungan agar lebih baik ke depannya. Saya, Syahab Fazli Ramadan, ingin menjawab pertanyaan nomor 11 dan 12. Pertanyaan nomor 11. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti. Lalu, sebutkan rukun pernikahan dan syarat. Jawabannya adalah Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Yaqut Al-Nafis menyatakan bahwa secara bahasa nikah berarti mengikat, yaitu pernyataan dua insan dalam suatu perjanjian suci menurut syariat. Rukun pernikahan dalam Islam adalah yang pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga wali nikah, keempat dua orang saksi, dan kelima ijab qabul. Selanjutnya, syarat-syarat pernikahan. 1. Calon suami dan istri harus beragama Islam. 2. Calon suami harus halal nikah dengan calon istri. 3. Calon suami tidak boleh sedang memiliki istri lain. 4. Calon suami tidak sedang melakukan ihram. 5. Calon istri harus bukan perempuan yang haram dinikahi. 6. Calon suami dan istri harus rela menikah bukan karena paksaan. 7. Saksi harus beragama Islam, dewasa, sehat akalnya, dan tidak fasik. 8. Wali nikah harus orang yang berhak seperti ayah, kakek, paman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor 12. Pertanyaannya adalah sebutkan hukum dalam pernikahan. Lalu, jelaskan macam-macam talak. Dan selanjutnya, hikmah dari masa idah adalah sebagai penghormatan atas hubungan pernikahan yang pernah dijalani. Sebelumnya, penjelasan masa idah adalah jawabannya adalah yang pertama, hukum dalam pernikahan dalam Islam, hukum pernikahan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi seseorang. Berikut ada 5 hukumnya. Yang pertama, wajib. Jika seseorang mampu menikah dan jika tidak menikah bisa-bisa terjerumus dalam zina. Yang kedua, sunnah. Jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan mampu tetapi tidak dalam kondisi terdesak. Ketiga, mubah. Jika menikah atau tidak menikah sama saja dalam hal dampak terhadap kehidupannya. Lalu yang keempat, makruh. Jika seseorang menikah tetapi dikhawatirkan tidak dapat memenuhi hak-hak pasangannya. Kelima, haram. Jika seseorang menikah dengan niat buruk seperti menyakiti pasangan atau melantarkan keluarganya. Lalu selanjutnya, jenis-jenis talak. Yang pertama, talak mubazir, yaitu talak yang langsung diucapkan oleh suami yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil. Yang kedua, talak takili, yaitu talak yang pengucapan tidak dilakukan sendiri oleh suami tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. 3. Talak 1 dan talak 2 adalah talak yang masih dapat dirujuk atau kawin kembali, sedangkan talak 3 adalah talak yang memiliki konsekuensi hukum berupa kedua mantan suami istri tidak boleh rujuk dan kawin lagi sebelum mantan istri kawin dan dengan orang lain dan bercerai dengan lelaki tersebut. Penjelasan masa idah. Masa idah adalah waktu tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya sebelum ia boleh menikah lagi. Nama saya Andre Napori. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 13 yang berbunyi pertanyaannya, apa perbedaan pendekatan pendidikan dan pendekatan pemikiran antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, mereka berdua ini memiliki perbedaan dalam pendekatan pemikiran dan pendidikan, khususnya dalam hal pendekatan terhadap pendidikan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung lebih modernis dan menekankan pentingnya pendidikan duniawi selain agama dan tidak terikat pada mazhab tertentu. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih tradisionalis, fokus pada pemeliharaan nilai-nilai Islam dan lebih berpegang pada mazhab. Nah,
pendekatan pendidikan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya pendidikan yang mencakup ilmu agama, ilmu duniawi, bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, berwawasan luas, berkompeten dalam berbagai bidang. Ia mendorong integrasi iman dan ilmu serta pemberdayaan perempuan. Nah, sedangkan pendekatan pendidikan yang diajarkan oleh Kiai Haji Ashrafi yaitu lebih berfokus pada pendidikan yang lebih mengutamakan nilai-nilai Islam dengan tujuan membentuk individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, sekarang bahas tentang pendekatan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pendekatan pemikiran seperti tidak terikat pada suatu mazhab tertentu dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran agamanya. Nah, sedangkan Kiai Haji Ahmad Hashim Ashrafi itu adalah menekankan pada pemeliharaan dan pengamalan ajaran mazhab serta berupaya menjaga tradisi Islam yang telah ada. Nomor 14, yaitu pertanyaannya seperti jelaskan perbedaan pemikiran. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Yang kedua, Rifa'ah Baidawi Rafiat. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat adalah Muhammad Abduh. Nah, yang pertama Muhammad Ali Pasha. Perbedaannya adalah modernisasi Mesir melalui militer, ekonomi, dan pendidikan dengan mengadopsi model barat. Yang kedua yaitu Rifa'ah Rafiat Tatawi, mendorong integrasi pemikiran barat dengan Islam, mendukung pendidikan perempuan, dan memperkenalkan konsep nasionalisme Mesir. Nah, yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani, mengadvokasi pan-Islamisme melawan imperialisme barat dan menekankan pentingnya persatuan di dunia Islam. Nah, yang keempat dan yang terakhir yaitu Muhammad Abduh. Pemikirannya seperti menekankan rasionalisme dalam Islam, memperkuat reformasi pendidikan dengan memasukkan ilmu modern, dan mendukung kekuasaan negara oleh konstitusi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 15 itu jelaskan perbedaan pemikiran tokoh Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, dan Muhammad Iqbal. Perbedaan pemikiran tokoh menurut Rashid Ridho yaitu mengembalikan kemurnian ajaran Islam melalui ijtihad agar hukum Islam fleksibel dan umat bersatu. Sedangkan menurut Sultan Mahmud II menjelaskan bahwa mereformasi negara Ottoman dengan modernisasi militer, administrasi, dan pendidikan agar lebih efisien. Dan untuk pemikiran tokoh Muhammad Iqbal mengusung kebangkitan spiritual dengan tekanan atau khudi dan perpaduan nilai timur barat sebagai fondasi peradaban baru.